Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide bisnis dari kelompok kami yang kita ambil dalam bisnis digital adalah madu. Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga atau sekresi serangga lainnya. Usaha budidaya madu bisa menjadi pilihan. Di samping itu, madu juga diketahui memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Madu juga bisa sebagai obat-obatan yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Analisis SWOT, yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan dari madu yang pertama yaitu ketersediaan sarana, di mana madu memiliki keunggulan ketersediaan sarana produksi yang relatif, sehingga dengan perawatan yang tepat, koloni lebah dapat menghasilkan madu secara konsisten sehingga produksi madu dapat dilakukan dengan efisien. Yang kedua yaitu kualitas terjamin. Madu dikenal memiliki kualitas yang terjamin karena proses produksi yang alami dan kontrol yang ketat dalam pengolahan. Madu yang dihasilkan dari sumber nektar bunga yang berkualitas akan menghasilkan madu dengan kualitas tinggi. Yang ketiga yaitu harga terjangkau bagi konsumen. Meskipun madu dianggap sebagai produk premium, harga madu yang bervariasi memungkinkan konsumen untuk memilih sesuai dengan budget mereka. Madu lokal yang diproduksi secara mandiri biasanya memiliki harga yang lebih terjangkau. Yang terakhir yaitu manajemen budidaya. Maksudnya di sini penerapan manajemen budidaya yang baik dalam bisnis madu dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas madu, sehingga praktek apikulturis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan juga dapat mendukung keberlanjutan bisnis madu. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT yang berupa kelemahan, yaitu yang pertama kurangnya modal pada peternak lebih kecil. Kelemahan ini dapat menghambat kemampuan peternak untuk mengembangkan usaha mereka, memperluas operasi atau meningkatkan efisiensi. Dampaknya dapat berupa keterbatasan dalam investasi, pembelian peralatan modern, atau mengembangkan infrastruktur peternakan. Yang kedua, kurangnya dalam memaksimalkan pemasaran. Kurangnya fokus pada strategi pemasaran dapat menyebabkan rendahnya visibilitas produk di pasar ini. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis, membatasi jangkauan pasar, dan mengurangi daya saing. Yang ketiga, peralatan yang kurang memadai. Keterbatasan dalam peralatan dapat mengakibatkan efisiensi produksi yang rendah, kualitas produk yang tidak konsisten, atau biaya produksi yang tinggi. Hal ini dapat membatasi kemampuan peternak untuk bersaing dengan pesaing yang memiliki peralatan yang lebih modern dan efisien. Analisis SWOT yang berupa peluang, yaitu yang pertama, permintaan konsumen yang tinggi. Tingginya permintaan konsumen yaitu menawarkan peluang untuk meningkatkan penjualan, mengembangkan produk baru, atau memperluas pangsa pasar. Peternak dapat memanfaatkan permintaan yang tinggi ini untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, kualitas produk diakui konsumen. Pengakuan konsumen terhadap kualitas produk yaitu menunjukkan keunggulan yang dimiliki oleh peternak
Ini dapat menjadi kekuatan kompetitif yang membedakan produk peternak dari pesaing dan menarik konsumen untuk memilih produk mereka. Yang ketiga, keamanan kemasan produk. Keamanan kemasan produk merupakan nilai tambah yang penting dalam industri peternakan. Dengan memastikan keamanan kemasan produk, peternak dapat membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas dan menciptakan citra positif untuk mereka. Baik, saya di sini akan menjelaskan analisis SWOT yang terakhir, yaitu ancaman. Ada beberapa ancaman, yaitu dibagi 3. 1. Pesaing memberikan harga miring. Ancaman pertama adalah pesaing yang memberikan harga miring. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan harga pasar untuk produk madu. Dampaknya bisa berupa penurunan margin, keuntungan bagi produsen madu, dan kemungkinan kehilangan pangsa pasar jika konsumen lebih memilih harga murah dari pesaing. Dan yang kedua, banyak yang memalsukan produk. Ancaman kedua adalah banyaknya pihak yang memalsukan produk madu. Praktik pemalsuan ini dapat merugikan reputasi prosedur madu yang sebenarnya berkualitas baik. Konsumen yang tidak mengetahui keaslian produk dapat merasa tertipu, dan hal ini dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap merek madu tertentu. Dan yang terakhir, konsumen merasa bosan. Ancaman ketiga adalah ketika konsumen merasa bosan. Jika konsumen merasa jauh atau bosan dengan produk madu yang ditawarkan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan dan penjualan. Produsen perlu terus melakukan inovasi dalam produk madu mereka untuk menjaga minat konsumen. Cuman itu saja, terima kasih. Selanjutnya, analisis persaingan dan tren konsumen. Identifikasi pesaing. Mulailah dengan mengidentifikasi pesaing utama dalam bisnis madu. Cari tahu perusahaan atau merek madu yang serupa dengan bisnis Anda. Identifikasi apa yang membuat mereka menjadi pesaing kuat di pasar. Kemudian, penelitian produk. Teliti produk madu dari pesaing Anda. Perhatikan kualitas, kemasan, merek, dan variasi produk yang mereka tawarkan. Evaluasi kekuatan dan kelemahan produk mereka dibandingkan dengan produk Anda sendiri. Selanjutnya ada analisis harga. Tinjau harga madu yang ditawarkan oleh pesaing. Anda bandingkan harga mereka dengan harga yang ditetapkan untuk produk madu Anda. Evaluasi apakah harga Anda bersaing atau jika ada peluang untuk menentukan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya, strategi pemasaran. Amati strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing Anda. Perhatikan saluran distribusi, promosi, dan branding yang mereka gunakan. Analisis apakah ada kesempatan untuk meningkatkan strategi pemasaran Anda dan menarik pelanggan dari pesaing. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Identifikasi keunggulan kompetitif yang membedakan bisnis madu Anda dari pesaing. Apakah Anda menawarkan madu organik, madu lokal, varietas rasa yang unik, atau metode produksi yang berbeda. Manfaatkan keunggulan ini untuk membedakan diri Anda dari pesaing. Selanjutnya, keunggulan operasional. Tinjau efisiensi operasional Anda dibandingkan dengan pesaing. Evaluasi kualitas bahan baku, proses produksi, dan rantai pasokan. Identifikasi area di mana Anda dapat meningkatkan efisiensi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penelitian dan kata kunci SOE. Penelitian dan kata kunci dapat menggunakan madu sebagai kata kunci untuk diminati oleh pelanggan dari semua kalangan, dan juga kita harus menggunakan meningkatkan penjualan ke bisnis digital. Analisis demografi. Menganalisis dari sistem demografi pasar, kebanyakan mayoritas mengkonsumsi madu itu di kalangan dewasa ke atas, tapi sebagian ada di kalangan remaja ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir tentang riset pasar adalah evaluasi strategi pemasaran.
Dalam bisnis madu merupakan proses penting yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari berbagai tindakan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan madu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana strategi pemasaran yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuan perusahaan dan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.